Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazalina Tabita Salsabila, absen 19 dari D3I AKM. Di sini saya akan mempresentasikan tata cara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada pasal 156, 157, 158, 159, dan 160. Yang pertama yaitu pasal 156. Yang pertama yaitu perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau pemberian imbalan bunga dengan utang pajak dan atau pajak yang akan terutang atau deposit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat 2 dituangkan dalam nota perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Yang dimana pasal 156 Undang-Undang tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan UUKP mengatur tentang kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 154 ayat 2 dilakukan dengan yang pertama yaitu perhitungan kelebihan pajak, yang dimana kelebihan pajak dibandingkan dengan pajak terutang dihitung terlebih dahulu. Lalu jumlah pajak tersebut dikompensasikan untuk melunasi kewajiban tersebut. Kedua yaitu pemberian imbalan bunga. Apabila jika pengembalian terlambat dilakukan oleh DJP, WP berhak mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan. Yang ketiga yaitu nota perhitungan. Semua perhitungan kompensasi terhadap utang pajak serta pemberian imbalan bunga dituangkan dalam dokumen resmi bernama Nota Perhitungan Kelebihan Pembayaran Pajak. Yang sederhananya, nota perhitungan digunakan untuk mencatat jumlah kelebihan pajak dengan cara kompensasi. Yang kedua yaitu dalam hal kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Pengembalian pembayaran pajak diberikan dalam satuan mata uang rupiah yang dihitung menggunakan nilai tukar yang ditetapkan oleh menteri yang berlaku pada saat yang pertama yaitu diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf A, B, dan C. Yang kedua yaitu diterbitkannya surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf D dan huruf E. Yang ketiga yaitu diterbitkannya surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf H. Yang keempat yaitu diterimanya keputusan banding peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf A oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Yang kelima yaitu diterbitkannya surat keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf I, C, K, L, M, dan N. Yang selanjutnya yaitu pasal 157. Yang pertama yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan nota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 yang sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1, nota ini memuat perhitungan jumlah kelebihan pajak termasuk kompensasi terhadap utang pajak yang akan terutang serta imbalan bunga jika ada. Surat keputusan ini menjadi dasar resmi untuk pengembalian kelebihan pajak kepada wajib pajak. Yang kedua yaitu surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan yang pertama yaitu surat keputusan pengembalian kelebihan pajak dengan nomor rekening dalam hal terdapat nomor rekening pada profil pajak dalam basis data perpajakan yang dimana surat keputusan pengembalian kelebihan pajak dengan nomor rekening diterbitkan jika dalam basis data perpajakan wajib pajak terdapat nomor rekening nomor rekening bank yang valid. Surat ini memastikan pengembalian pajak langsung ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama wajib pajak. Yang ketiga yaitu tanggal penerbitan
Surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sebagai tanggal. Pasal 154 ayat 1 jika artinya, jika kelebihan pembayaran digunakan untuk kompensasi atau deposit, maka pengakuan pelunasan utang pajak terjadi pada saat surat keputusan tersebut diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas kelebihan pembayaran pajak, penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak penjualan, dan atau pajak korban diterbitkan paling lambat 1 bulan dihitung sejak yang pertama yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf A diterima. Yang kedua yaitu surat ketetapan wajib lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf B atau huruf C diterbitkan. Yang ketiga yaitu surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf D, E, dan huruf G diterbitkan. Yang keempat yaitu surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf A, huruf H diterbitkan. Yang kelima yaitu putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf H diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan keputusan banding atau keputusan peninjauan kembali. Yang keenam yaitu surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf I diterbitkan. Yang ketujuh yaitu keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf C diterbitkan. Yang kedelapan yaitu surat keputusan pengurangan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf K diterbitkan. Yang kesembilan yaitu surat keputusan pengurangan surat tagihan pajak atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf L diterbitkan. Yang ke-10 yaitu surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf M diterbitkan. Yang ke-11 yaitu surat keputusan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 huruf N diterbitkan. Yang kelima yaitu surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dimana dimaksud pada diterbitkan paling lama 1 bulan sejak perhitungan kelebihan pajak diselesaikan. Yang huruf A yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf A diterbitkan. Yang B yaitu surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf B diterbitkan. Yang C yaitu putusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf C diterima kantor Direktorat Pajak yang berwenang melaksanakan putusan banding. Yang D yaitu surat keputusan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dalam pasal 152 huruf D diterbitkan. Yang E yaitu surat keputusan pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf E diterbitkan. Yang F yaitu surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf F diterbitkan. Yang G yaitu surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf G diterbitkan. Yang H yaitu surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atas surat pemberitahuan pajak terutang atau surat ketetapan wajib pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf H diterbitkan. Yang I yaitu surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atas surat pemberitahuan pajak terutang atau ketetapan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf I diterbitkan.
C, yaitu surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf C diterbitkan. K, yaitu surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 huruf K diterbitkan. Yang nomor 6 yaitu surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sebagaimana dimaksud, pemberian imbalan bunga diterbitkan paling lama 1 bulan sejak nota perhitungan kelebihan pajak selesai dibuat, termasuk perhitungan bunga yang menjadi hak wajib pajak. Yang pertama yaitu surat pemberian imbalan bunga. Yang kedua yaitu surat keputusan pembetulan atas keputusan pemberian imbalan bunga yang menambah jumlah imbalan bunga. Yang selanjutnya yaitu pasal 158. Yang pertama yaitu atas dasar surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri memberi imbalan bunga sehingga pengembalian langsung ditransfer ke rekening wajib pajak. Yang apabila jika ada nomor rekening, surat perintah tersebut tidak diterbitkan karena pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme lain seperti kompensasi atau pengisian deposit lain. Yang kedua yaitu dalam hal tidak diterbitkan surat perintah pembayaran kelebihan pajak, surat perintah pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud jika surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga tidak diterbitkan karena ketiadaan nomor rekening, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada wajib pajak mengenai hal tersebut. Wajib pajak diminta untuk mempengaruhi nomor rekening dalam profil perpajakan agar proses pengembalian pajak dapat dilakukan. Nah, ini ada Kepala Kantor Pelayanan Pajak juga menyampaikan ada yaitu yang pertama menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga tidak diterbitkan. Yang kedua yaitu meminta wajib pajak melakukan pemutakhiran nomor rekening pada profil wajib pajak dalam basis data perpajakan. Yang ketiga yaitu dalam hal wajib pajak telah melakukan pemutakhiran nomor rekening, sebagaimana dimaksud jika wajib pajak telah memperbarui nomor rekening, Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan melengkapi surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dengan nomor rekening baru yang diberikan wajib pajak. Yang selanjutnya, diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga untuk memproses pengembalian pajak tersebut. Yang pertama yaitu melengkapi surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dengan rekening yang diberitahukan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga. Yang keempat yaitu dalam hal tersebut kesalahan dalam penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri membetulkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga sepanjang belum diterbitkan surat perintah pencairan dana. Yang kelima yaitu surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lama 1 bulan terhitung sejak yang pertama yaitu diterbitkan surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dalam hal surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak tersebut diterbitkan oleh nomor rekening. Yang kedua yaitu wajib pajak menyampaikan nomor rekening dalam hal tersebut keputusan kelebihan pembayaran pajak diterbitkan tanpa nomor rekening. Yang selanjutnya yaitu pasal 159. Perhitungan kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga.
Kelebihan pembayaran pajak atau imbalan bunga dapat digunakan untuk pelunasan hutang wajib pajak pada ayat pada pasal 154 ayat 1. Pelunasan utang pajak atas nama wajib pajak lain atau pengisian deposit pajak terdapat pada pasal 154 ayat 2. Setelah itu, kelebihan pembayaran atau imbalan bunga tersebut akan dikompensasi untuk melunasi utang pajak atau dimasukkan sebagai deposit pajak sesuai ketentuan. Yang kedua yaitu kompensasi kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga ke deposit pajak sebagaimana dimaksud. Kompensasi kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga ke deposit pajak hanya dapat dilakukan wajib pajak yang menyetujui. Artinya, penggunaan kelebihan tersebut untuk pengisian deposit pajak memerlukan persetujuan aktif dari wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu dalam hal tidak dilakukan kompensasi ke utang pajak atau deposit pajak. Jika kelebihan pembayaran pajak atau imbalan bunga tidak dikompensasikan ke utang pajak atau deposit pajak, maka kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan sepenuhnya ke wajib pajak. Lah, imbalan bunga juga akan diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak tersebut. Hal ini memastikan hak wajib pajak tersebut terpenuhi. Yang keempat yaitu kompensasi ke utang atau deposit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui potongan surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga. Yang lebih jelasnya yaitu kompensasi ke utang pajak atau deposit pajak dilakukan dengan cara memotong jumlah kelebihan pajak atau imbalan bunga yang tercantum dalam surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP dan surat perintah membayar imbalan bunga yaitu proses ini memastikan bahwa kompensasi dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur administrasi. Yang kelima yaitu potongan surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga dianggap sah dalam hal mendapatkan nomor surat perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan. Yang nomor 6 yaitu surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat di akunnya pendapatan semula. Surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga dibebankan pada akun pendapatan pengembalian kelebihan pajak atau imbalan bunga dicatat pada akun yang sama dengan tempat pendapatan pajak tersebut awal diakuinya. Proses ini menjaga konsistensi pencatatan dalam laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu surat perintah membayar kelebihan pajak, surat perintah membayar imbalan bunga, serta surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dan arsip data komputer disampaikan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara secara elektronik atau secara langsung oleh petugas yang ditunjuk. Yang delapan yaitu berdasarkan surat perintah membayar kelebihan pajak dan surat perintah membayar imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas nama Menteri menerbitkan surat perintah pencairan dana. Yang selanjutnya yaitu pasal 160. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, surat perintah membayar kelebihan pajak, dan surat perintah membayar imbalan bunga menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap awal tahun anggaran. Yang lebih jelasnya yaitu pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak, surat perintah membayar kelebihan pajak, dan surat perintah membayar imbalan bunga diwajibkan untuk menyerahkan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap awal tahun anggaran. Langkah ini memastikan bahwa tanda tangan pejabat tersebut terverifikasi dan sah untuk pengguna dalam dokumen resmi sepanjang tahun anggaran berjalan, menjaga integrasi dan keamanan proses administrasi pajak. Yang kedua yaitu dalam hal terjadi perubahan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak, surat perintah membayar kelebihan pajak, dan surat perintah pembayaran imbalan bunga.
pejabat pengganti harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara sejak yang bersangkutan menjabat. Yang apabila jika terjadi pejabat yang berwenang mendatangani dokumen terkait pengembalian kelebihan pajak, maka surat perintah pembayaran kelebihan pajak dan surat perintah pembayaran imbalan bunga, maka pejabat pengganti wajib segera menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan sejak mulai menjabat. Hal ini memastikan kelancaran administrasi dengan tanda tangan yang sah dan terverifikasi. Sekian presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.